Bitches love the gram. Oh wait, shit. Moderator Memi Dwi Rizkiana Tanur 11012200275. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Memi Dwi Rizkiana Tanur. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Kelompok 3 ini akan memaparkan materi. Materinya itu ada yang tahu nggak materi apa? Masa sih kalian nggak tahu? Materinya itu adalah tentang pasar monopoli. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini saya akan mengundang rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri mereka. Langsung aja ya. Perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Semi Oktaviani dari kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Femi Anggia Murni dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Viola Seliana, saya dari kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emil Sanuliawati dari kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Raya Nugraha dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Mas Lutfi Abdul Majid dari kelompok 3. Kembali lagi kepada moderator. Nah, hai guys, ketemu lagi bersama saya. Tadi kalian udah tahu kan teman-teman saya, rekan-rekan kelompok saya itu yang mana aja. Sekarang kita langsung ke intinya aja ya. Kita akan membahas tentang materinya. Materi pertama akan disampaikan oleh siapa ya? Kepo nggak? Langsung aja lanjut ya ke pematerinya. Ayo, pemateri. Materi pertama yaitu definisi pasar monopoli yang akan disampaikan oleh Muhammad Raihan Nugraha dengan NIM 11012200242. Baik, saya Rehan yang akan menjelaskan definisi pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan industri yang terdiri dari satu perusahaan di mana terdapat hambatan bagi perusahaan-perusahaan baru untuk memasuki pasar. Beberapa hambatan masuk berupa walaba pemerintah, paten, skala ekonomi, dan keunggulan biaya lain. Kepemilikan atas faktor produksi yang langka. Pasar monopoli atau dalam bahasa Yunani yaitu monos satu plus polein. Menjual adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seseorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Dalam hukum bisnis, dalam buku hukum bisnis pada tahun 2019, karya Tomansoni, Tambunan, dan Wilson RG. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja. Perusahaan tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, serta keuntungan yang diperoleh melebihi normal. Adapun definisi monopoli menurut para ahli antara lain. 1. Menurut J. Braff, pasar monopoli adalah kegiatan ekonomi murni yang ada satu penjual di pasar. Permintaan monopoli adalah permintaan pasar. Perusahaan monopoli adalah pembuat harga. Monopoli murni menunjukkan tidak ada situasi pengganti. Kedua, menurut Ferguson, pasar monopoli adalah pasar yang ada ketika hanya ada satu produsen di pasar, tidak ada kompetisi yang mengerikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Emil Sarnuliawati dengan NIM 11012200321. Baik, saya Emil. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai definisi pasar monopoli menurut para ahli. Lanjut ke poin 3, yaitu Kausolianis. Pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai situasi pasar di mana hanya terdapat satu penjual, tidak memiliki pengganti yang dekat dari komoditas yang dihasilkannya, ada hambatan untuk masuk. Yang keempat, MC Connell, pasar monopoli adalah
ketika satu perusahaan adalah produsen tunggal untuk produk yang tidak akan penggantiannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk kegiatan di mana hanya ada satu penjual saja yang menguasai pasar sehingga penjual tersebut berkuasa untuk menentukan harga dan tidak memiliki barang sejenis yang hampir sama. Karena tidak ada penggantinya serta keuntungannya yang diperoleh melebihi normal, maka dari itu penjualan tersebut memungkinkan untuk menjadi pengendali pasar sekaligus pengendalian harga. Oke, saya akan serahkan kembali kepada moderator, yaitu Meme. Kembali lagi kepada moderator. Halo, kembali lagi sama saya. Di sini akan lanjut ke materi kedua ya, yang akan disampaikan juga oleh rekan saya. Tapi tunggu dulu. Sebelumnya kalian mengerti kan mengenai materi pertama tentang mendefinisikan apa tadi? Pasar monopoli ya. Monopoli menurut para ahli. Saya rasa kalian sudah paham, makanya kita bakalan langsung lanjut ke materi selanjutnya. Bye. Materi kedua yaitu ciri-ciri pasar monopoli yang akan disampaikan oleh Mas Lufti Abdul Majid dengan NIM 11012200262. Baik, saya Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri dan perusahaan. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli di tempat lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli di perusahaan monopoli tersebut. Tentu ada syarat-syaratnya. Penjual sepenuhnya ditentukan oleh monopoli tersebut itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat satu apapun di dalam menentukan syarat jual beli. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak dapat barang mirip close substitute yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan masuk ke dalam industri, yaitu sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Keuntungan perusahaan monopoli tidak dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut. Adanya hambatan kemasukan yang sangat tangguh menghindarkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi oleh undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangatlah besar. Kembali lagi kepada moderator. Hai guys, balik lagi sama saya. Sebelumnya sudah ada dua rekan saya yang menjelaskan tentang ciri-ciri pasar monopoli. Saya harap kalian udah bisa memahami ya apa itu ciri-ciri pasar monopoli yang telah disampaikan oleh dua rekan saya tadi. Selanjutnya akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang apa ya? Kalian bakal dengar dari rekan-rekan saya selanjutnya. Bye-bye. Materi ketiga yaitu jenis-jenis pasar monopoli yang akan disampaikan oleh Viola Serliana dengan NIM 11012200251. Baik, saya Viola. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis pasar monopoli. Ada 4, yaitu yang pertama, monopoli alamiah. Pasar monopoli alamiah adalah pasar yang tercipta dengan sendirinya atau alamiah, karena pasar yang ada di masyarakat memang tidak bisa menampung lebih dari satu penjual. Yang kedua, monopoli masyarakat. Pasar monopoli masyarakat adalah pasar monopoli yang tercipta karena rasa percaya masyarakat terhadap produk tersebut, sehingga masyarakat memilih produk tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan sulit juga bagi masyarakat untuk berpindah ke produk yang lainnya. Jelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mimi Dwi Rizkiana Tanur dengan NIM 11012200275. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya bukan sebagai moderator, di sini saya akan menyampaikan materi seperti rekan-rekan saya yang tadi.
Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Vio tadi, rekan saya juga. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Poin yang ketiga adalah monopoli karena lisensi. Monopoli ini terjadi karena salah satu produsen memiliki lisensi seperti hak cipta, hak kekayaan, hak intelektual, atau hak paten atas produk yang dijual sehingga sulit bagi penjual lagi untuk menjual produk yang sempurna. Jadi, maksud dari perkataan yang tadi itu tidak ada sulit bagi penjual untuk menjual lagi produk yang sempurna, tapi ada sebagian kayak contohnya itu kayak bensin ya, nggak hanya Pertamina untuk sekarang, ada dari server mobile gitu, ada Shell, ada Vivo gitu, bukan Vivo HP ya teman-teman, masih banyak Vivonya bensin tentang Pertamina. Oke. Lanjut aja ke poin yang keempat, monopoli karena hukum. Monopoli legal karena hukum adalah monopoli yang terjadi karena diatur oleh pemerintah. Biasanya mengatur komoditas atau jasa tertentu yang hanya boleh diproduksi atau dipasarkan oleh satu produsen saja. Biasanya produk yang diperjualbelikan merupakan barang kepentingan umum yang dibutuhkan dan berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Nah, jadi ini kan tadi udah disampaikan oleh saya, yaitu hak paten karena ada di sini monopoli hukum udah diatur oleh pemerintah, biasanya mengatur komoditas atau jasa tertentu. Nah, hanya boleh diproduksi atau dipasarkan oleh satu produsen saja. Contohnya apa? Contohnya itu PLN. PLN itu hanya ada satu produsen di pasar monopoli ya, hanya ada satu, nggak kayak Pertamina tadi. Pertamina itu kan udah banyak sekarang ya bensin-bensin yang lain. Ada tadi yang saya sebutkan, ada apa tadi? Ada mobile, Shell, dan banyak lagi gitu. Untuk PLN itu kan cuma hanya satu gitu. Nah, itu contoh yang monopoli karena hukum gitu. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat dimengerti dari saya maupun Vio. Di sini saya sebagai moderator, bukan pemateri lagi. Semoga tadi materi yang sudah saya sampaikan dan rekan saya dapat dimengerti oleh para audiens yang ada ya. Sekarang lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang apa ya? Kalian pasti akan tahu setelah dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Materi keempat yaitu dampak dan contoh pasar monopoli yang akan disampaikan oleh Femi Anggia Murni dengan NIM 11022000261. Halo teman-teman semuanya, saya Femi Anggia Murni. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang dampak-dampak pasar monopoli. Jadi di dalam pemberlakuan pasar monopoli pada perekonomian itu menimbulkan dua sisi dampak, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif itu yang pertama memotivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Yang kedua yaitu meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas sehingga status sebagai pemegang monopoli dapat dipertahankan. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan relatif lebih baik, dan yang terakhir yang keempat yaitu aktivitas dan kreativitas sebagian penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu ada sisi negatif. Yang pertama, ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Jumlah produksi ditentukan oleh monopoli sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Yang kedua, memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif yang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu terjadi eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Selanjutnya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Srima Oktaviani dengan NIM 11012200259. Halo teman-teman semuanya, saya Srima Oktaviani. Di sini saya akan memaparkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sih cara untuk mengatasi monopoli itu. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi monopoli adalah dengan mengeluarkan kebijakan perekonomian mengenai yang pertama, mengatasi ruang gerak monopoli dengan campur tangan pemerintah dalam produksi dan harga.
Yang kedua, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Yang ketiga, kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolis atau penyalahgunaan anti kompetitif. Yang keempat, pengenaan pajak. Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh pasar monopoli. Terdapat beberapa contoh monopoli di antaranya. Yang pertama, perusahaan listrik negara atau PLN. Yang kedua, PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Yang ketiga, PT Pertamina. Yang keempat, PT Pelayaran Nasional Indonesia. Yang kelima, Badan Urusan Logistik. Yang keenam, Perusahaan Daerah Air Minum atau yang biasa kita sebut dengan PDAM. Kembali lagi kepada moderator. Halo guys, saya lagi. Tapi kalian udah paham belum sih tentang pemaparan materi yang terakhir tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya? Itu tentang dampak-dampak dari pasar monopoli. Ada berapa dampak? Ada 2. Dampak positif dan dampak negatif. Selebihnya kalian bisa belajar sendiri dengan search di Google ataupun mempelajari dari makalah-makalah kami. Oke. Nanti kami akan searching di grup kelas dan WA. Sebelumnya maaf ya Pak kalau misalkan saya ada kekurangan dan kesalahan saat bicara. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan dari semua anggota kelompok 3. Ayo sebelumnya teman-teman aku juga mau pamitan guys. Sini. Semuanya. Gimana nih? Nanti jangan diedit ya, guys. Dan saya di foto bisa nggak sih? Halo. Bye gitu. Bye. Ada yang punya pantun nggak? Mau pantun. Nggak punya. Spontan. Karena di sini video, jadi nggak ada sesi tanya jawab ya. Kamu nyanyi. Bye. Dadah. Kami dari kelompok 3 undur diri. Kurang 1, kurang 2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Maaf ya Rehan. X. Nanti dulu guys, ada tambahan nih dari kita. Cukup sekian dari kelompok 3. Terima kasih.